Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Agung Wisnu Barata, Kepala Dispermades Kabupaten Batang. Yang kami hormati Ibu Yanti Wayuningsih, SHMM, Kabid Pemberdayaan Desa Dispermades Kabupaten Batang. Dan yang kami hormati dan yang kami banggakan sahabat desa, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Batang, yang semoga pada pagi siang hari ini diberi nikmat adalah Allah SWT. Alhamdulillah, pagi hari ini, siang hari ini, cuacanya berbeda dengan cuaca kemarin. Panas ini. Hujan, hari ini panas, cerah. Panas. Mudah-mudahan cerah seperti hati kita masing-masing. Amin. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kegiatan untuk Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa pada pagi siang hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Agung Wisnu Barata, yang akan mengambil tema atau judul adalah membangun komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, marilah bersama-sama sahabat desa yang ada di wilayah Kabupaten Batang, mari kita dengarkan, mari kita saksikan paparan dari beliau. Kepada beliau, Bapak Dr. Agung Wisnu Barata, SHMM, waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih Mas Budi Utomo yang selalu menemani saya dalam kegiatan Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa. Juga yang saya hormati rekan kerja saya, Kabid Pemberdayaan Desa, Ibu Yanti, SHMM, yang selalu menemani saya dalam pemikiran juga, dalam berdiskusi. Ini saya menemani saya. Jadi hari ini, sahabat desa, saya ingin mengangkat mengenai masalah tema dengan judul membangun komunikasi yang efektif, gitu ya. Membangun komunikasi yang efektif. Apakah selama ini di dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, komunikasinya itu sudah berjalan efektif atau tidak? Nah, ini yang tahu jawabannya ya sahabat desa semua, Pak Kades, Pak Perangkat Desa, semuanya saja. Karena komunikasi yang efektif ini punya tempat yang sangat strategis dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Seperti kita ketahui bareng bahwa tugas pemerintahan desa kan itu ada 4. Ini sering saya sampaikan, biar kita hafal. Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk menjalankan semua kewenangan tadi yang 4, ini yang menjadi titik temunya, ini menjadi domain untuk kesuksesan adalah komunikasi yang efektif. Apakah komunikasi ini sudah berjalan atau tidak, yang tahu adalah Pak Kades dan perangkat desa semuanya. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan konsep bagaimana membangun suatu komunikasi yang efektif dari segi konsep, kemudian juga dari segi praksis yang terjadi. Ini saya ngambil beberapa konsep yang kami ngambilkan beberapa sumber. Sumber ini juga saya ambil salah satunya dari sumber untuk standar prajabatan di golongan 3. Jadi standarnya sudah standar sarjana. Mudah-mudahan judul ini akan memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Saya ngambil konsep dari yang orang sering ngatakan ini. Nah, orang sering bilang, ini siapa yang menguasai komunikasi maka akan menguasai dunia. Siapa yang akan menguasai komunikasi maka akan menguasai dunia. Kita paham betul, kita sudah masuk peradaban revolusi industri 4.0, di mana semua itu berbasis pada teknologi, pada digitalisasi melalui media medsos dan lainnya. Jadi kalau kita menguasai komunikasi dalam konteks yang sangat luas, bukan hanya di tingkat desa, bukan hanya di tingkat nasional, bahkan kita bisa mencapai tingkat global. Karena apapun yang kita lakukan hari ini bisa dikomunikasikan sampai tingkat dunia. Orang di negara sebelah juga bisa tahu.
Contohnya menjual produk yang ada di Batang, produk-produk wisata. Hari ini yang sedang ramai di Batang itu dengan melalui media massa, dengan komunikasi yang kuat, akhirnya kabupaten tetangga kita juga tahu, negara lain juga akan tahu. Ini salah satu kenapa menguasai komunikasi akan menguasai dunia ini. Filosofi ini menurut saya ini sangat relevan untuk zaman sekarang, karena semakin kita bisa mengkomunikasikan suatu produk yang ada di desa, nanti masyarakat akan lebih tahu. Tidak hanya berhenti pada desa yang bersangkutan, tapi secara keseluruhan. Jadi umpamanya ada keunggulan-keunggulan yang desa yang miliki. Contohnya di Warung Asem itu kan, apa Mas? Serabi kali beluk itu. Kayak di Sijono itu juga ada panggang itu. Panggang sing enak itu ayam itu. Itu produknya kan kalau itu didengungkan di dalam komunikasi itu kan juga merupakan suatu produk yang bersifat lokal, tapi rasanya juga tidak kalah dengan produk-produk yang lain. Wisata kita punya perbatasan Dieng di atas Bawang. Sekarang banyak bertaburan kafe yang jalur mana? Bandar itu ya, Bandar Blado, Kembang Langit, negeri di atas awan. Kita juga banyak wisata sekarang tumbuh itu di pantai antara ujung negoro Sigandu. Itu juga itu kan perlu komunikasi, artinya pengorbitan yang membuat orang itu akan tertarik tentang keberadaan di Batang. Lebih spesifik lagi, keunggulan yang dimiliki oleh di tingkat desa. Itu di Subah kan juga banyak kerajinan-kerajinan tentang jam tangan, apa itu yang terbuat dari kayu yang sudah sampai tingkat ekspor. Kalau di Ngeringsing itu dengan puneh jual madu, kalau di Limpung itu ada emping, dan produk-produk lainnya. Itu yang produk. Apalagi kalau kita sudah masuk ke digitalisasi desa itu, komunikasinya sangat luar biasa sekali. Itu yang Batang itu desa apa itu? Yang kemarin baru dari Pak Bupati di launching Kalipucang Wetan itu ya. Kalipucang Wetan itu juga bagus, Gemiri Barat, Kali Salak. Saya kira banyak yang sekarang sudah merambah ke komunikasi yang sifatnya public marketing. Public marketing artinya nanti semua kelompok-kelompok stakeholder masyarakat akan lebih tahu. Ini menurut saya sangat relevan, ini kata orang. Kemudian juga ada kata orang juga ini, mulutmu harimaumu. Ini kenapa mulutmu harimaumu? Ini untuk ngerem kita. Setelah kita pintar berkomunikasi, pintar bicara di depan publik, di medsos, ini juga harus memegang sifat kehati-hatian. Jangan sampai kita berkomunikasi menggunakan media digital, kemudian kita tidak cocok dengan orang lain, akhirnya kita buat tulis-tulisan yang membuat orang lain jadi marah, bikin orang lain jadi melaporkan ke pihak berwajib. Ini juga harus ada pengendalian setelah kita tahu ilmu komunikasi. Jadi ilmu komunikasi yang kita miliki kalau kita sudah didigitalisasi, ya juga harus punya pengendalian diri. Jangan sebebasnya menyerang salah satu kelompok, nanti malah urusan jadi rumit. Makanya komunikasi juga di samping punya hal yang positif, tapi juga punya sisi negatif kalau kita tidak bisa mengendalikan. Makanya orang mengatakan mulutmu harimaumu. Jadi kalau kakek ngomong ya malah justru mulutmu itu akan merekam dirimu sendiri. Nah, kemudian ini menurut kata orang juga ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, artinya kita di dalam berkomunikasi juga harus tahu apa yang kita terjadi di lingkungan kita. Kita hidup di Jawa, kita hidup di Batang, orangnya yang penuh dengan etika dan sopan santun. Jangan sampai kita hidup di wilayah kita di Kabupaten Batang, ya, yang masih sangat familiar dengan kesopanan, dengan cara-cara hidup perkotaan metropolit yang tidak ada di wilayah kita. Jadi nanti komunikasi kita juga agak terganggu karena kita ya orang-orang daerahan lah, jangan berkomunikasi dengan gaya-gaya orang metropolitan, ya. Dengan gaya cuek bebek kalau saya katakan. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, ini salah satu juga untuk mengartikan bahwa komunikasi juga harus sesuai dengan budaya geografi di mana kita berpijak. Kalau di pemerintahan desa juga sama. Komunikasi di pemerintahan desa karena kita ditinggal desa sebagai pelayan masyarakat, cara melayaninya juga standar masyarakat lingkungan sekitar. Kemudian juga ini ada kalimat di dalam komunikasi.
diam adalah emas. Kita ini masuk Mas Mbak Yanti ini. Iya. Kalau Mas Budi mulutmu harimaumu ini. Maksudnya kan anu apa? Banyak omong ya, tapi ora apa-apa Mas Budi. Kita sering berdiskusi. Manusia ilmiah ya salah satunya harus terbiasa dengan masalah pengalaman debat seperti itu. Kalau ini diam adalah emas, ini artinya kalau memang tidak perlu dikatakan ya harus kita diem, tidak usah kita mengatakan yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Jadi ya sebelumnya nih. Nah kemudian diam ini adalah emas, ini memang tepat manakala kita menjaga rahasia-rahasia jabatan yang kaitannya dengan tugas pemerintahan. Meskipun kita menganut transparansi, akuntabilitas, partisipasi, tapi masih ada rahasia jabatan. Rahasia jabatan itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan negara dan pemerintahan desa. Itu memang ada itu. Rahasia jabatan tetap masih ada. Kemudian yang selanjutnya, ini kata orang, tapi ini menurut orang alim ini yang Mas Budi sampaikan diskusi dengan saya. Kalau kita ingin dikatakan baik, diam saja cukup ya. Tapi kalau kita ingin bermanfaat, maka perlu perjuangan. Nah, jadi ini Gus Sahal ya? Gus Kiai Sahal ya, iya, Ketua UI. Ya saya senang ini yang saya diajari dari Mas Budi. Memang dalam situasi tertentu memang kita harus diam, tidak diam, tapi diam bukan berarti bertindak. Diam juga merupakan suatu sikap. Tapi juga kalau kita ingin bermanfaat orang lain, ya kita perlu perjuangan melalui suatu teknologi komunikasi. Komunikasi bisa langsung, bisa secara tatap muka, atau sekarang sedang karena banyak COVID ya sistemnya Zoom meeting, jarak jauh kita sampai bosan ya Mas Budi. Tiap hari harus mengikuti Zoom meeting, tapi itu salah satu juga teknik di dalam komunikasi. Ya kita lanjutkan lagi ya. Nah, saya biasa kalau menyampaikan segala sesuatu itu harus punya konsep. Ini sebagai ciri orang ilmiah. Kalau ciri orang ilmiah itu ngomong itu harus ada dasar logika berpikirnya, bisa berpendapat dari para ahli atau firman Allah, apa dari hadis, atau pernyataan dari para ahli. Jadi harus ada konsepnya. Kalau secara konsep itu yang namanya ontologi, hakikat, isi. Jadi apa yang dimaksud dengan komunikasi kita harus tahu. Jangan sampai kita membahas komunikasi, pengertian komunikasi itu sendiri tidak tahu, jadi nanti kita bingung. Nah, karena itu akan menjadi suatu ruang lingkupnya. Makanya setiap pembelajaran pasti akan saya sampaikan ontologinya. Apa itu komunikasi? Minimal seperti ini. Banyak ragam pendapat dari para ahli tentang komunikasi. Tapi minimal komunikasi bisa dikatakan suatu kata yang mencakup segala bentuk interaksi. Suatu kata yang mencakup segala bentuk interaksi. Interaksi itu artinya hubungan timbal balik. Saya berkomunikasi dengan Mas Budi, ngomong A, Mas Budi menjawab B. Saya berkomunikasi dengan Mbak Yanti, saya menyatakan A, beliau menyatakan B. Jadi terjadi hubungan timbal balik. Itu kalimatnya interaksi dengan orang lain. Yang berupa percakapan biasa. Kalau kita sudah absen, kalau di kantor biasanya sebelum kerja kita konsolidasi cakap-cakap. Kalau Mas Budi biasanya ngerokok-ngerokok dulu, ngopi dulu, biar semangat. Itu nggak menjadi masalah, karena nanti setelah ngopi semangat, itu juga akan baik. Tertawa-tawa dulu dengan teman itu. Karena percakapan komunikasi juga itu merupakan suatu energi. Ya, Mbak Yanti banyak diamnya. Kemudian juga ya percakapan biasa, ada juga yang membujuk. Nah, kalau membujuk ini merayu apa ya? Ini cocoknya bagi bujangan ini. Kalau membujuk supaya si kaum hawanya tertarik dengan teknik membujuk, ini juga suatu komunikasi. Termasuk hari ini saya mengajar, ini juga suatu bentuk komunikasi. Mengajar, saya menyampaikan materi menurut ilmu yang saya punya, nanti dengan ada tambahan juga berdasarkan pengalaman. Dan negosiasi. Negosiasi itu untuk pencapaian suatu tujuan, umpamanya yang negosiasi dengan usulan Pak Kades perangkat desa punya kepentingan apa karo Mbak Yanti yang membidangi masalah pemberdayaan desa, melakukan negosiasi bisa melalui Sang Pamomo, bisa melalui PPDI supaya kebijakan-kebijakan arus bawah itu bisa terkoordinasi, itu melakukan negosiasi. Saya selalu mengajarkan kalau kita melakukan negosiasi juga harus punya etika. Saya paling tidak senang itu kalau negosiasi dengan model
mengerahkan massa itu dengan cara penekanan nih. Yang namanya siapapun kalau ditekan massa itu nggak enak nih. Kita punya cara etika negosiasi yang berdasarkan ada Pancasila, rembugan lah, musyawarah. Nggak ada yang sulit di negeri ini karena ilmu Pancasila itu selalu mengajarkan kepada kita kebijakan lokal yang ada di dalam kita, semua kepentingan juga bisa terakomodir melalui musyawarah mufakat. Karena di dalam musyawarah mufakat nanti kita akan menyampaikan pikiran dengan rasa jernih, tidak ada dasar kebencian, tidak dasar kepentingan sesaat, bisa mengendalikan diri. Jadi semuanya enak, nanti saling memahami. Ini salah satu bentuk negosiasi, jadi bisa percakapan biasa, membujuk, mengajar, negosiasi. Ini yang pengertian secara umum yang kita laksanakan. Tapi sebenarnya komunikasi itu sendiri bisa dilakukan antara pribadi dengan pribadi maupun pribadi dengan perusahaan atau dengan organisasi. Ini pengertian apa itu komunikasi, mudah-mudahan mudeng ya. Jadi intinya itu bahwa komunikasi itu terjadi interaksi antara satu dengan lainnya. Satu dengan lainnya bisa orang, bisa bentuk organisasi. Bentuknya bisa berupa percakapan biasa, membujuk, mengajar, negosiasi, atau bentuk negosiasi yang lain. Biasanya kalau kita orang Islam punya amalan, biasa komunikasinya baik, bisa orang itu kita disenangi orang ini biasanya pakai doa-doa khusus. Tertarik orangnya. Tertarik. Tapi jangan pakai susuk ya Mas Budi. Ini Mas Budi kalau punya ilmu, kalau biar percakapan kita enak itu katanya ini lambenya dipasangi susuk. Wah itu nanti malah haram, itu tidak dibenarkan oleh agama. Tapi lebih baik ya punya amalan-amalan yang bisa membawa kita kepada yang lebih baik lagi. Ini apa itu komunikasi ya. Kemudian unsur komunikasi, tadi sudah tahu konsepnya ya. Komunikasi itu interaksi antara satu dengan yang lainnya, bentuknya macam-macam tadi. Nah, sekarang unsur itu yang wajib ada di dalam komunikasi. Jadi unsur itu wajib ada di dalam komunikasi. Jadi unsur itu hal yang pasti ada di dalam komunikasi. Ini saya selalu ngajari ilmu-ilmu di filosofi biar nanti tambah cerdas. Kalau kita berbicara komunikasi, unsurnya itu ada apa? Sering saya sampaikan juga, kalau roti unsurnya ada apa? Ada tepung, ada gula, telur, ada air, campuran apa lagi ya Mas? Telur lah itu unsurnya. Nah, itu yang pasti ada. Sekarang unsur komunikasi itu pasti ada 3. Yang pertama yang namanya komunikator, sender atau pengirim. Nah, yang kedua komunikan, receiver atau penerima. Yang ketiga saluran atau channel atau media. Ini di dalam komunikasi pasti ada 3 unsur yang harus terpenuhi. Saya berbicara dengan Pak Budi, saya berbicara dengan Mbak Yanti, komunikatornya saya, yang menerima adalah komunikannya Mas Budi. Channelnya apa? Melalui bahasa verbal, bahasa tertulisnya itu media. Kalau kita menggunakan HP, berarti kita saluran channelnya melalui HP atau melalui internet atau melalui telepon. Itu yang namanya komunikator. Dan hal yang perlu disampaikan oleh seorang komunikator, tadi ada unsurnya ada 3 ya, komunikator, komunikan, dan media. Channel. Nah, ini secara keilmuan ya, ini tidak saya tes dan tidak masuk dalam ujian perangkat desa. Hanya secara teori memang harus tahu itu. Kalau ini sudah menguasai, apa yang perlu dilakukan oleh komunikator? Yang pertama itu pesannya itu harus jelas. Jadi umpamanya Mbak Yanti, karena waktu kemendesakan memohon kepada Pak Carik maupun pada pendamping untuk segera mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh KPK kayak kemarin ya. Itu berarti Mbak Yanti selaku komunikatornya, komunikannya berarti Pak Carik melalui Pak Guyuban atau pendampingnya. Salurannya apa? Bisa melalui WA, bisa melalui telepon. Itu contohnya komunikator. Jadi pesannya harus dengan jelas nih. Kemudian juga medianya juga harus cocok nih. Zaman sekarang ngejar waktu, kalau kita kurir istilahnya keliling ke 239 mungkin berapa hari ya? Lama banget. Makanya kita cukup komunikasi tetap lewat WA. Yang penting pesan dari Mbak Yanti tadi itu bisa nyampe kepada perangkat dan segera kita jadwalkan untuk kegiatannya sehingga pesannya nyampe nih. Meminta kejelasan pesan yang telah diterima dengan baik. Jadi kita biasanya ngecek juga apakah ini WA-nya sudah nyampe atau belum. Kadang-kadang kita ngandalkan ternyata yang kita undang belum nyampe, kita tunggu dalam rapat ternyata tidak hadir, ternyata pesannya tidak nyampe. Jadi itu
Unsurnya ada 3, komunikator, komunikan, saluran, dan channel. Nah, bagi seorang komunikan juga kalau sudah menerima pesan itu juga harus terkonsentrasi pada pesan, jadi tidak melakukan multitafsir. Contohnya saya pernah salah Mas, di Balitbang itu kan ada namanya ruang apa itu? Ujung Negoro. Ya. Orangnya datang Ujung Negoro. Ya, Ujung Negoro. Tahuan saya juga ada Ujung Negoro, Pagelaran juga ada itu ya. Oh iya. Ya. Nah, bacanya kan hanya terakhir Ujung Negoro. Saya datang ke Ujung Negoro, datang ke Pagelaran kok nggak ada orang. Ternyata setelah saya cermati, ternyata ruang Ujung Negoro Balitbang. Itu pernah juga. Karena kita menerima pesan yang diambil di terakhirnya saja, itu aja. Itu sering gitu. Kadang-kadang karena kesibukan, karena waktu, akhirnya yang diterima itu pesan-pesan yang terakhir. Oh ternyata saya salah gitu. Memberikan umpan baik. Kalau yang bagus itu kalau umpamanya di WA dari Dispermades kepada kemudian Pak Kades atau PPDI sudah komunikasi ya ada timbal baliknya. Siapa sudah kami sampaikan itu sudah sampaikan. Jadi kita nanti yang komunikator dan komunikan itu saling menyambung. Jadi ada timbal balik interaksinya. Okay. Channel juga yang saat ini yang paling efektif memang menggunakan digital. Okay. Seperti hari ini saya memberikan pembelajaran kan pakai sistem digital. Kalau kemarin kita online langsung, sekarang offline karena keterbatasan waktu yang ada. Tapi mudah-mudahan nilai materi tidak mengurangi. Okay. Ini unsur-unsurnya. Ini agak rumit ini kayak wong kuliahan, tapi harus tidak terbiasa dengan konsep-konsep yang ada. Kemudian bentuk-bentuk di dalam komunikasi, lisan dan tertulis. Orang Indonesia itu biasanya senang dengan bahasa cakap. Ya, bahasa cakap itu senang cerita-cerita, bercerita, senang lisan. Kalau bahasa tulis kita itu biasanya kurang. Pinter ngomong, kalau nulis satu kalimat saja biasanya tidak bisa. Karena tidak biasa terasa dalam bentuk tulisan. Sebenarnya kalau kita main semua, apa yang peristiwa yang sekarang terjadi itu malah bagus itu sebenarnya bentuk tulisan. Karena itu bisa terarsip dan bisa dari sejarah. Ya, saya banyak menemukan temuan itu harusnya tertulis. Tidak hanya lisan. Kalau lisan ya selama kita masih hidup masih ingat. Tapi kalau kita sudah tidak ada itu memorinya hilang. Ini dari mana? Makanya kalau bisa itu komunikasi itu juga bisa lisan, bisa tertulis. Lebih baik lagi tertulis. Kalau komunikasi tertulis biasanya lisan, kalau lisan ya biasanya lewat telepon sih. Pak, besok mohon hadir ya ada kegiatan ini. Kalau bisa ya lebih baik lagi dengan elektronik. Sekarang penandatanganan elektronik juga bisa ada surat undangan yang sifatnya elektronik tertulis. Jadi bisa lisan, bisa tertulis. Kemudian yang kedua, komunikasi juga bersifat verbal dan non-verbal. Verbal itu bahasa lisan. Jadi kalau kita menyampaikan seseorang itu pakai kalimat yang secara jelas. Kalau seorang bujang kepada yang dicintai, aku cinta kamu, itu kan jelas. Itu bahasa verbal. Tapi kalau non-verbal, meskipun dia tidak katakan, gerak tubuhnya akan tahu. Gesturnya tahu. Dia senang dengan kita. Itu juga bahasa komunikasi. Nah ini yang saya ajari itu bahasa non-verbal. Karena hasil penelitian, bahasa non-verbal ini ternyata lebih hebat dari bahasa yang verbal itu sendiri. Hasil penelitian yang pernah saya baca memang yang non-verbal itu tinggi sekali. Kan orang kita itu kan lebih banyak bahasa-bahasa yang tersembunyi. Bahasa tersembunyi padahal saya berkata, ini cocok atau tidak. Karena mungkin kalau bawahan kayak Mas Budi atau Mbak Yanti dengan saya tidak enak. Menjawab tidak kan tidak mungkin. Biasanya nggih Pak, ya Pak. Tapi saya bisa menangkap dari wajah biasanya. Ya, wajahnya ketok ini terjadi agak menarik ke belakang. Wah, ini berarti tidak cocok Mas Yanti, Mbak Yanti, Mas Budi. Apa wajahnya berubah jadi merah? Ini juga bisa. Kita lihat wajah nggak mampu. Paling gampang itu nonverbal itu terbaca di mata. Kalau dia pandangannya lurus, insya Allah jujur. Tapi kalau melirik kanan kiri ya pasti bertanya juga itunya. Bukan mata keranjang. Ya, juga tangan itu. Saya kalau itu ngetes saja. Karena ini yang dihadapi oleh kita kan tiap hari kan orang sih manusia. Kayak Pak Kades, Pak Perangkat itu kan tahu kan. Oh ini orang datang mau silaturahim. Oh ini orang mau ngasih rezeki apa minta kan. Biasanya kan karena kita bahasa verbalnya sudah terlatih biasa bergabung dengan masyarakat, insya Allah itu juga akan bagus. Dan saya selalu ingatkan, di dalam bahasa verbal,
Contohnya ya, kalau ada tamu, siapapun yang datang kepada kita, kita tidak melihat unsurnya dari mana. Sambutlah dengan minimal tersenyum dan tertawa. Seorangnya wajahnya kan galak, tapi kalau ada tamu insya Allah ya tak sapa, sangguyu. Verbalnya tertawa, senyum, itu aja. Itu sudah dingin. Saya ingatkan, jangan sekali datang orang yang belum kita tahu dengan wajah berak. Wajah berak tahu nggak Mas Budi? Wajah berak itu merengut. Seperti kalau kita mau berak itu kan lari, terpecah-pecah orang konsentrasi, itu jangan. Sapa dengan senyum. Seperti kita di perbankan. Kalau di perbankan kan ada datang, kita dilayani itu biasanya dengan wanita yang pakainya rapi, rajin, cantik, bodinya bagus. Pak, ada apa yang perlu saya bantu? Belum kita nyampaikan aja hati sudah senang. Jadi komunikasinya enak. Lah, nanti setelah itu baru kita layani kepentingannya apa. Jadi jangan sampai melayani itu, makanya ada kalimat melayani dengan sepenuh hati. Ya. Yang namanya orang layani ya orang asing seneng sih Mas Budi. Tapi karena itu simbol ya memang harus kita laksanakan pelayanan nonverbal. Ini saya katakan kalimat gestur tubuh, body language-nya tubuh kita itu harus bisa. Jadi tidak hanya katanya, kalimatnya manis, sopan santun, dengan nada yang jangan tinggi-tinggi, standar intonasinya, dengan bahasa tubuh secara totalitas kita melayani. Insya Allah komunikasi itu juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian dari isi, dan isinya juga bisa kita komunikasi secara formal dan non formal. Kalau formal ya kayak kita buat surat ke desa, ke kecamatan itu ya sifatnya formal. Kalau non formal biasanya kita melalui telepon atau melalui SMS. Tapi karena kita di penyelenggaraan pemerintahan, karena negara Indonesia itu negara administratif, ada bukti otentik faktual hukumnya. Kalau menyangkut masalah pemerintahan, ya berita komunikasinya secara formal. Jadi ada undangan resminya lah. Ada undangan resmi, jangan non formal. Meskipun kita sudah tahu non formal biasanya untuk kecepatan waktu karena memang waktunya tidak memungkinkan ya harus kita segerakan. Kemudian yang keempat, ini juga bentuk komunikasi yang namanya intrapersonal atau infrapersonal communication dan interpersonal center communication. Ini bahasa Inggris jadi agak angel. Intrapersonal itu artinya kita harus terlatih biasa dengan komunikasi dengan dirinya sendiri. Nah, ini sering menjadi bahasa diskusi saya dengan Mas Budi. Karena Mas Budi ini ahli dikir. Jadi, kalau saya sependapat ini. Jadi kita kalau ngambil kebijakan itu, kita kan sering ya Mbak Yanti, coba kadang-kadang kita berpikir kepada tubuh kita tanya, hati kita tanya kepada hati kita. Nah itu namanya komunikasi intrapersonal. Apakah itu baik? Menurut saya baik. Karena di situ kita akan berbicara dengan nurani kita. Nurani itu tidak pernah bohong, ya, karena nurani itu urusannya dengan Allah Sang Pencipta kita. Ya Allah, saya harus ngambil keputusan seperti ini. Saya secara hati tidak memungkinkan, tapi ini karena perintah pimpinan yang harus saya laksanakan, saya harus bagaimana? Ada pelanggaran hukum, apalagi itu. Kalau saya ngajarkan pada bawahan kita, kalau itu berefek kepada masalah pidana, jangan sekali-kali kamu lakukan meskipun itu perintah dari siapapun, itu aja, karena nanti akan menjerat diri sendiri. Tapi kalau yang sifatnya untuk perpihakan masyarakat miskin, ada masalah administrasi demi kemaslahatan, demi keadilan, ya kita berikan layanan meskipun kadang-kadang sedikit melanggar administratif, tapi itu tidak berefek kepada pidana. Ini contohnya komunikasi intrapersonal. Supaya komunikasi interpersonal ini baik, ilmunya Mas Budi dengan ilmu saya itu banyak. Ya kita harus peka terhadap perasaan diri sendiri, perasaan empati terhadap orang lain. Kita sering menggantung, berpikir, mengadu, memuji Allah, biar Allah juga memberikan bimbingan kepada kita. Sering saya katakan namanya komunikasi ilham yang terbimbing, gitu aja. Saya orang logika, semua fakta data, tapi kalau hati itu belum ngeklik, berarti ada wilayah nurani yang memang harus saya perluas lagi. Kenapa? Dalam pengambilan keputusan saya komunikasi dengan diri sendiri kok hati saya belum menerima. Ada faktor apa? Itu memang rahasia-rahasia Allah yang kadang-kadang kita sendiri tidak tahu. Tapi itu di dalam komunikasi itu sebenarnya ada konsep seperti itu. Kalau kita baik menurut ilmunya para alim itu, kalau hati baik, kita komunikasi dengan diri sendiri, nanti banyak tabir-tabir yang bisa kita tahu. Itu ya Mas Budi ya. Nah ini yang mana menurut saya luar biasa, ini komunikasi. Jadi komunikasi bukan hanya kita, hanya dari orang-orang, tapi kepada diri sendiri juga ada. Kemudian komunikasi yang interpersonal.
Interpersonal itu antara manusia satu dengan orang lain. Untuk bisa hubungan komunikasi yang interpersonal itu baik, kita itu harus punya rasa empati. Empati itu cara berpikir apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, ini kesalahan kita itu biasanya, kalau kita punya keinginan itu menggebu-gebu, memaksakan orang lain harus mengikuti pemikiran kita. Itu salah besar kalau menurut saya. Cara mempengaruhi orang lain justru jangan kita memaksakan kehendak. Sering saya sampaikan, orang itu punya citra, punya kekasan sendiri. Coba dengarkan pemikiran dia, hati dia. Setelah kita dengarkan sebagai seorang komunikator yang baik, nanti kita tahu tentang perasaannya. Setelah tahu perasaannya, untuk menetkan itu lebih gampang, Mas Budi, Mbak Yanti. Jadi kadang-kadang kita menghadapi orang yang keras, super keras, yang semaunya sendiri, seolah-olah merasa benar sendiri. Ada juga kita menghadapi orang yang menyampaikan pendapat saja tidak berani, itu. Kita kan banyak menjumpai berapa keanekaragaman warna ya. Nah, makanya di dalam komunikasi interpersonal ini jadilah seorang komunikator yang selalu memberikan kehangatan pada orang lain. Dalam arti positif, Mas Budi. Iya. Mas Budi ini aja sudah kaget ya. Kalimat kehangatan, kalimat wajahnya udah beda. Karena konotasinya negatif kan. Jadi kita harus, orang yang ada di samping kita berbicara pun harus merasa nyaman gitu, terhadap keberadaan kita. Berarti kalau kita sudah nyaman bicara dengan kita, berarti dia interpersonalnya sudah bagus. Ini mudah-mudahan ngerti ya Mbak Yanti ya. Ini agak mendalam ini karena saya lebih banyak menggunakan kajian secara filosofi. Kemudian sebenarnya apa sih peran atau peran dan fungsi komunikasi yang kita lakukan? Kenapa kita perlu komunikasi? Yang utama sekali adalah mengembangkan hubungan antar teman, pertemuan dan membangun kepercayaan antar individu dan pertemanan seseorang dalam organisasi. Ya. Karena di dalam suatu organisasi itu kan kalau di Desromades ada 27 orang. Setiap 27 orang itu punya karakter sendiri, warna sendiri. Sedangkan tujuan organisasi ya punya tujuan sendiri. Kalau di pemberdayaan berarti memberdayakan masyarakat. Kepentingan individu dan kepentingan organisasi itu sering bertabrakan. Makanya ada yang namanya kroni itu. Kroni itu biasanya orang yang kalau satu pendapat itu sama kan membentuk kelompok. Kelompok ini, meskipun secara formal itu tidak ada. Karena persamaan di dalam komunikasi satu paham. Di dalam komunikasi dalam suatu organisasi ini sangat penting sekali. Jangan sampai seolah-olah tujuan kepentingan organisasi hanya tujuannya pimpinan, tapi tujuan secara tim secara keseluruhan. Kalau di desa sama, Pak Kades ingin menyejahterakan rakyat, bukan tugasnya Pak Kades saja, tapi Pak Cariknya, Pak Kasihnya, Pak Kaurnya, Pak Kadusnya, itu merupakan suatu totalitas di dalamnya. Nah, untuk bisa membangun secara totalitas, disitulah terjadilah suatu komunikasi. Komunikasi itu secara elemen, karena organisasi itu sebenarnya keluarga di mana kita harus hidup bareng. Bukan organisasi kita itu tempat kita bermusuhan, di mana dalam naungan kita bisa hidup dari organisasi yang kita geluti. Saya bekerja di Desromades, Pak Kades bekerja di penyelenggaraan pemerintahan di desa itu sebagai tempat kita hidup, sebagai juga pengabdian. Jadi kalau komunikasinya enak, nanti tidak banyak dirasani. Nah, kebanyakan kita kan kalau di unsur bawahan, di depan kita baik, di belakang mungkin bisa juga ngerasani. Ya kalau, kurang sajene itu ya Mas Budi. Ya kalau kita terlalu pelit atau di kantor kan seperti itu. Kayak belangkon Pak Agung. Belangkon ya. Belakangnya ternyata mendol gitu ya. Iya. Belangkon itu. Iya, Banyak kan biasa. Biasa di belakang mendol ya, istilah filosofi belangkon ya. Kayak filosofi keris ya. Kenapa keris itu ditaruh di belakang kalau orang Jawa? Kalau orang Sunda kan di depan itu Mas. Kalau di belakang kan orang Jawa itu kalau tidak terdesak ya kerisnya udah tetep kan. Tidak, bukan dengan musuhan. Jadi berarti kita humanis. Komunikasi humanis itu memanusiakan manusia. Sama, saya kira seni-seni ini yang harus kita bangun. Kenapa organisasi itu penting di dalam komunikasi? Karena kekuatan pemimpin sebenarnya di komunikasi. Tadi saya sampaikan juga di pagelaran itu. Kunci keberhasilan pemimpin. Tugas pemimpin itu sebenarnya kan ngambil keputusan. Putusan apakah putusan dalam bentuk SK, apa putusan dalam bentuk tanda tangan, kayak Mas Budi, Mbak Yanti membuat konsep, merembukan, nanti yang memutuskan kan pimpinan. Lah pimpinan membuat suatu keputusan baik, itu manakala komunikasinya baik, bukan otoriter. Kehendak. Nanti kalau telinga kita, tuli rasa kita itu tidak peka, kalau saya kalimatnya ekstrim. Kalau kita ini kulitnya badak ngerti orang itu tebal. Yo
nanti nggak pernah ngerasakan perasaan orang lain, keputusan otoriter. Makanya itu dikomunikasikan. Kalau nanti komunikasi pemimpin itu kunci keberhasilan pemimpin itu sebenarnya dikomunikasi. Nah, kalau komunikasinya baik berarti pemimpinnya itu baik. Pemimpin baik itu dilihat di saat pengambilan keputusan. Nah, komunikasi yang baik itu intinya itu di human relation-nya. Ngomong-akan wong. Nah, nggak ada manusia disepelekan itu akan tidak marah. Istilah orang cacing aja kalau diinjak mesti ngeliat kan. Sama. Kita manusia karena unsurnya kan sama. Jadi disitulah fungsi komunikasi. Kalau kita bisa ngewongaken wong, memanusiakan manusia seutuhnya, nanti human relation-nya bagus. Human relation-nya bagus berarti nanti komunikasinya bagus. Komunikasinya bagus berarti pemimpinnya ngambil keputusan juga hasilnya bagus. Ini teori ini menurut saya sangat mendasar sekali karena tugas Pak Kades, para Sekdes, Kasih Kaur itu kan harus berhadapan dengan masyarakat yang harus ngambil keputusan. Ini salah satu fungsi daripada komunikasi. Ya, kita lanjut lagi ya. Kemudian aspek komunikasi yang efektif. Efektif itu, pengertian efektif itu pencapaian tujuannya berhasil ya. Sering saya sampaikan efektif dengan efisien itu berbeda. Kalau efisien itu prosesnya itu ada istilah penghematan lah. Apakah kalau efektif belum tentu efisien. Tapi kalau efisien pasti efektif. Contohnya paling gampang, kalau nembak burung pakai rudal itu hanya efektif. Kalau efisien itu pakai gotri kecil. Nah, itu efisien, itu perbedaannya di situ. Jadi aspek yang harus efektif di dalam pencapaian tujuannya itu bisa tercapai, satu harus ada kejelasan. Seperti yang saya sampaikan tadi, komunikator dan menyampaikan harus ada kejelasan, tidak multitafsir. Nih, jamnya berapa, pakaiannya jam berapa, tempatnya di mana. Ketepatan apa yang perlu tepat pada saat itu, konteksnya itu melihat lingkungannya, alurnya, flowchartnya, kemudian budaya, kultur. Ini yang terakhir saya sampaikan, di dalam komunikasi kita juga harus budayanya, kita harus melekat tahu budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Batak, budaya Batak itu berbeda. Jadi komunikasinya juga harus jelas. Nah, kemudian strategi membangun komunikasi yang efektif. Yang pertama, ketahuilah mitra bicara. Kita harus tahu betul siapa yang diajak bicara, lawan kita. Kalau dia seorang nelayan, dia akan cerita nelayan. Kalau dia seorang petani, dia akan berbicara seorang petani. Kalau dia seorang tokoh, dia akan berbicara ketokohan. Kalau dia seorang alim ulama, kita berbicara keulamaan. Makanya sering saya katakan, ilmu pamong itu adalah ilmu bunglon, Mas Budi. Bisa hitam, bisa putih. Tapi bukan dalam arti negatif, Mbak Yanti. Artinya kita birokrasi menyesuaikan. Kalau nginum ya nginum, itu nggak boleh lah. Itu. Jadi artinya apa? Di mana kita di situ tadi kita berdiri, di situ langit dijunjung. Jadi ketahuilah mitra bicara kita kalau kita ingin baik. Karena yang namanya seorang pamong, kepala desa itu kan memimpin berbagai berwarna pemikiran rakyat. Ada 1000 kepala warga, 10.000 warga ya dengan cara berpikirnya berbeda-beda dan itu harus diketahui oleh seorang pemimpin. Ketahuilah tujuan kita berkomunikasi itu untuk apa? Apakah hanya sekedar canda atau bertanda atau kita punya tujuan untuk mempengaruhi, apakah pengen negosiasi. Perhatikan konteksnya pada saat itu lingkungannya seperti apa. Pelajari kultur, sekali lagi kultur atau budaya. Dan pelajari bahasa yang bagus itu bahasa yang gampang dimengerti, Pak. Nah, bukan bahasa kita pakai bahasa Inggris biar kita dikatakan pintar. Nggak usah, kalau mereka tidak tahu ya malah tambah pusing itu aja. Kalau pintar ya bisa sampaikan bahasa Inggrisnya gini, teorinya seperti ini, bahasa ilmiahnya seperti ini, bahasa rakyatnya seperti ini. Yang penting disitulah terjadi interaksi di dalam penggunaan bahasa. Kalau saya sih lebih cenderung bahasa sing praksis, Mas Budi. Bahasa yang sederhana, mudah dipahami sehingga mereka mengerti dan terjadi suatu perubahan. Nah, ini efektivitas komunikasi verbal. Ini hasil penelitian, ini riset ini ya memang dari orang luar, tapi kita juga agak cocok, bahwa keberhasilan di dalam kita berkomunikasi secara verbal 55% itu bahasa tubuh, Mbak Yanti, Mas Budi. Jadi kalau gestur tubuh kita sudah enak, dilihat wajahnya senyum, wajahnya ramah, itu aja sudah enak. Setelah lihat tubuh kita, nadanya suara. Kalau kita orang Jawa ya jangan tinggi-tinggi.
Kalau saya kadang-kadang malah meledak-meledak seperti komando. Kalau kita komunikasi bagus sebenarnya bahasanya ini nyun sewu, kalau kita orang Jawa ngapunten, mohon maaf. Terus dengan kalimat yang landai, dengan kalimat yang tenang, kalimat yang menyejukkan, tidak menyala seperti api itu 30 berapa ini 38%. Dan yang terakhir itu kata-kata. Kita kadang-kadang dikira kata-kata yang paling berpengaruh. Ternyata bahasa tubuh dulu, intonasi, kata-kata. Ini kalau kita ngadapi orang keras, kalau dengan kata-kata suara yang keras malah jadi gelut. Ya, tapi dengan kata halus, nada suara dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu berhasil. Dari bahasa tubuh ini ternyata pegang peranan yang tinggi di dalam berkomunikasi. Jadi kita totalitas, tubuh kita berbicara, nada suara berbicara, kata-kata juga berbicara, ini akan menunjukkan totalitas, insya Allah ini berhasil. Ini teori loh Mbak, harus kita praktekkan. Kalau kita tidak praktekkan ya juga akan jadi masalah. Kemudian efektivitas komunikasi nonverbal. Nonverbal itu yang tidak bahasa. Cara berpakaian, ya. Kita kan bisa mengetahui dari cara berpakaian. Contohnya ya, kalau kita pakai kayak hari ini saya kaki. Kalau kaki cara berpakaian ya harus necis lah. Kalau Mas Budi ya sempongan. Kalau saya sempongan ini. Kumis saja kan sebenarnya nggak teratur. Ini saya potong. Itu tanpa kumis kalau tanpa kumis. Itu cara berpakaian juga mempengaruhi ya. Saya biasa godek ini saya cukurin. Jadi orang lihat kan nyawang kan kepenak Pak. Yeah. Coba kalau kita kumisnya segini ya seperti ini. Itu kan nonton wajahnya aja sudah ruwet. Ya, ya Mbak Yanti ya. Kalau wanita senang itu kalau kurang menarik. Kurang menarik. Kalau pakaian sama ya. Meskipun ya pakaian setrika lah ini teman-teman perangkat lah. Meskipun tinggal di desa, sekarang saya lihat sih ya kemajuan. Lipstick makin banyak. Perangkat-perangkat yang putri-putri itu kan makin cantik-cantik saya lihat. Wajahnya ceria, pakai jilbab. Lihat itu kan tenang juga, ya. Pakai nama ya, pakai nama, identitas. Itu cara berpakaian yang sopan. Jadi jangan sampai kita berpakaian yang kurang pas lah karena kita wilayah kantor. Kemudian waktu kita juga di dalam komunikasi verbal harus tepat waktu, kalau rapat juga harus tepat waktu, termasuk tempat yang kita sediakan juga yang representatif lah, itu aja. Tidak terlalu kumuh. Terus kemudian ini pengaruh budaya di dalam organisasi juga sangat tinggi sekali karena kita hidup di Indonesia, nilai-nilai dasar, ya filosofi Pancasila ini harus masuk di dalamnya. Letak geografis ini kita tinggal di Indonesia, tingkat sosial. Kalau bisa komunikasi di tingkat sosial apapun kita harus menghormati. Saya selalu mengajarkan kita harus berbuat baik yang si kaya, yang punya kekuasaan, dengan si miskin yang kita perlakukan sama. Karena kita adalah kita itu bukan pangreh projo. Pangreh projo itu kita memposisikan sebagai kekuasaan, tapi kita sebagai pamong projo. Pamong projo itu artinya pelayan masyarakat. Jadi posisi kita sebenarnya pembantunya masyarakat. Jadi kalau rakyat itu marah, nyebeli kita, ngata-ngata kita jangan sakit hati. Nah, kadang-kadang kita kan lupa, aku punya kekuasaan kok ini marah-marah itu, kita lawan, jangan. Karena filosofi di ilmu pelayanan yaitu kita adalah pamong projo, pelayannya masyarakat. Kalau masyarakat menghujat kita ya hati tetap sakit, namanya manusia, tapi dalam penampilan kita tetap harus tertawa, harus nyaman, memberikan kesejukan. Insya Allah itu bisa kita rampung, apalagi kita hidup di Jawa. Orang Jawa itu kalau dibaiki insya Allah ya juga baik secara ilmu itu kan wong Jawa depanku mati ya Mas Budi. Tapi itu dengan rasa keikhlasan, bukan hanya panggung sandiwara. Kalau kita sudah membiasakan seperti itu kan lingkungan kita juga akan merasa nyaman. Ini pengaruh budaya. Nah ini yang terakhir, faktor-faktor yang menghambat di dalam kita berkomunikasi. Biasanya satu faktor pengetahuan. Kalau faktor pengetahuan biasanya orang semakin cerdas, semakin pintar akan percaya diri. Di dalam komunikasi juga enak. Kalau pengetahuannya kurang, biasanya kita kalau maunya rapat itu orang yang sewu lah, yang berpendidikannya agak rendah untuk menyampaikan pendapat saja malu, apakah pendapat saya baik atau tidak. Nah kita sebagai seorang pemimpin juga harus bisa menggali wilayah-wilayah itu yang tidak punya pengetahuan, kita tanya. Kalau di forum itu tidak bisa ya kita pendekatan secara personal. Mbah, Pak, jenengan kepripun pendapatnya. Itu pakai bahasa Jawa, karena kan dalam suatu forum masyarakat kadang-kadang ada yang memonopoli pembicaraan. Sing pinter sing ngomong ya gue tok.
Padahal yang pintar itu belum tentu juga inkonsisten. Iya. Kadang-kadang malah sih akan ngomong akan permasalahan. Betul. Kemudian faktor pengalaman. Ini pengalaman kalau sering bergabung dengan organisasi, pengalaman kerja atau yang lainnya juga ini sangat akan mempengaruhi itu di dalam kita berkomunikasi. Semakin banyak pengalaman, insya Allah di dalam berkomunikasi mengenal banyak orang juga akan semakin lebih halus. Kemudian yang ketiga adalah faktor intelijensi, kemampuan berpikir secara intelektual. Saya nyarankan tidak hanya faktor intelijensi, saya selalu mengajarkan seperti sampaikan Ari Ginanjar itu, cerdas secara intelijensi, cerdas secara emosional, maupun cerdas secara spiritual. Intelijensi memang menyangkut akal, emosional menyangkut masalah hati, rasa bagaimana kita penghormatan orang lain, spiritual apapun yang kita lakukan kita kembalikan pada Allah kita. Jadi nanti akan menjadi suatu kekuatan orang yang luar biasa. Apakah itu bisa terlaksana? Ya kita harus punya integritas kuat, insya Allah itu menjadi suatu akan nanti makan wujud. Ya. Kemudian yang keempat, faktor kepribadian. Kepribadian kita, apapun yang kita lakukan karena kita juga punya gawan bayi. Gawan bayi Mbak Yanti, Mas Budi. Tadi gawan bayi itu memang ya itu hasanah kalau saya. Itu memang Allah ciptakan kita dengan pribadi seperti itu. Tapi kalau kita punya pribadi yang kurang positif, kita latih jadi positif itu juga bisa. Kemudian hambatan yang terakhir faktor biologis. Memang ada dari rekan kita yang secara fisik itu terganggu, sehingga cara bicara pun gagal pada yang karena nih ada penyakit di tenggorokan ngomongnya cedal atau yang lain. Itu salah satunya. Nah, salah satu dari beberapa faktor yang menghambat di dalam komunikasi. Saya kira itu, sahabat desa, saya nyampaikan ilmu ini karena ilmu ini ilmu dasar. Ilmu dasar kalau kita latih, insya Allah itu bisa. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga pertemuan di laboratorium administrasi pemerintahan di desa ini meskipun secara offline ada manfaatnya. Terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Batang, demikian tadi kita dengarkan apa yang sudah disampaikan oleh beliau begitu dalam terkait dengan bagaimana efektif untuk berkomunikasi. Terlebih bagi kami, kita semua sebagai abdi atau pelayan masyarakat, semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Agung, Pak Dr. Agung bisa bermanfaat khususnya kepada diri kami pribadi maupun kepada sahabat desa. Terima kasih atas perhatian yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman sahabat desa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.